bekerja sama bagaimana kondisi bank ini bisa menyusul, bisa menyusul dalam segala semua aspek, dari administrasi, dari prestasi, dari manajemen, organisasi, dan dari segala hal. Ketertinggalan KONI Subang ini kurang lebih 20 tahun mungkin, karena terombang-ambingnya, ada gapnya ketika kepengurusan selama 20 tahun dan tidak terurus, sehingga 1 tahun kemarin dari tahun 2020 Lukman silakan, ini dari Pasuruan Express. 2020 kita ngebut membangun sebuah rencana kerja, kegiatan, rencana kerja, anggaran semua. Tetapi secara perspektif hukum, bagaimana ya supaya tidak nabrak aturan hukum, gitu. Nah, koridor-koridor apa saja, kiat-kiat apa saja buat kami pengurus yang di sisi lain kita mengejar ketertinggalan terkait masalah prestasi, manajemen, administrasi, yang dimana pengurus kami juga merasa, aduh, mana nih yang harus administrasi dulu, prestasi dulu yang harus kejar, tapi semuanya pengen sukses sesuai dengan moto KONI Subang, sukses administrasi, sukses prestasi, dan secara kebetulan akan menjadi tuan rumah sukses penyelenggaraan. Tetapi semuanya kita ingin tidak ada yang menabrak aturan, gitu. Dimana di sisi lain pengurus cabur juga SDM-nya di bawah rata-rata terkait paham dengan bagaimana pengelolaan dan penata usaha anggaran KONI ini. Mereka masih ada yang anggapan bahwa dana hibah KONI itu adalah hanya sekedar pemberian yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak usah dipertanggungjawabkan sebagian dari cabur ini. Nah, ini yang membuat dilematis para pengurus KONI untuk bagaimana cabur-cabur itu paham terhadap apa yang diterima anggaran oleh cabur itu wajib dipertanggungjawabkan, wajib di SPJ-kan seperti itu. Nah, karena semua bidang ada, nanti kita diskusi saja dengan Pak Kasih itu seperti apa teman-teman pengurus KONI. Saya ingin seperti ini tapi takut salah, tinggal terutama sarana prasarana ya, sarana prasarana yang saya sudah sih kemarin tuh coba pengurus KONI sounding ke kejaksaan, kalau seperti ini kira-kira bagaimana, seperti ini bagaimana kalau KONI mengambil langkah ini. Nah, namun karena ada pergantian kemarin Kajari kasih Pinsus gitu, jadi terhenti komunikasinya. Baik, selanjutnya waktu dan tempat yang saya hormati kasih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KONI, kakak saya. Yang kami hormati pengurus KONI Kabupaten Subang. Sebelum saya berbicara atau berdiskusi dengan, tapi jangan anggap saya pintar. Kalau diskusi itu kan sharing aja kan. Tapi saya tidak menonjolkan bahwa saya yang paling pintar, tidak. Kita sama-sama belajar. Tapi intinya gini Pak, saya ini orang baru di Subang, tapi jiwa saya baru 2 minggu lah. Saya 2 minggu dari tanggal 26 pelantikan. Saya tugas di NTT Pak, pindah ke Subang itu sama dengan pulang kandang. Dan saya tidak akan kelas-kelaskan bahwa saya ini orang sini. Saya kalau udah bertugas di sini pasti total saya di sini. Kedua, saya punya prinsip bahwa perbuatan pidana itu tidak semerta-merta harus ditindak. Berarti harus dulu ada pencegahan. Saya ingatkan dulu, Bapak hati-hati. Itu sekarang itu remedium itu pidana yang terakhir. Kalau semampu masih bisa mengembalikan, kenapa harus dipidana?
penjara udah penuh Pak, malam aja ada 3 orang lari kan. Saking penuhnya, harusnya satu los itu dihuni 10 orang, sekarang berapa? Nah ini kan program kami sebagai penegak hukum, bukan orang LP. Kami minimalisir supaya tidak banyak orang tanah. Gimana caranya? Makanya Bapak jangan takut dengan saya. Saya juga manusia, makan nasi kan, tadi juga kita nasi, makan nasi, minum air. Tidak ada yang harus ditakuti. Makanya segala sesuatu itu komunikasi, ya kan. Tuh. Dan kedua, saya bukan menceramai, bukan kuliah, tapi saya mengingatkan aja bahwa di sini bapak-bapak ini sulit kan, orang udah tahu administrasi, jadi kasihan aja program gitu kan. Tadi akan baru nonton ini Pak, ada mantan di sini, saya program gitu, udah paham masalah administrasi. Nah, itu ketua konemen tidak harus tinggal nunjuk bikin administrasi jadi gitu kan. Tidak harus diajarin lagi kan, bikin konsep surat itu kudu pakan lagi. Makanya saya berpikir di sini lebih maju ya. Jangan merendahkan SDM-nya ini lebih paham administrasi. Tinggal aturannya. Kadang suka lupa. Kayak jadi sibuk isu tadinya. Bohong. Banyak kita mah banyak itu. Sebelum saya berlanjut, nama saya kan diperkenalkan, nama saya Epsai Pulau. Tempat tinggal saya itu di Bandung. Bandungnya bukan Bandung kos, Bandung Coret, Cimahi. Nah, kebetulan saya tugas di Subang ini baru 2 minggu, tapi saya rasa sudah setahun lah, sudah langsung akrab dengan bapak-bapak. Kang Jack, kedua, saya di sini menjabat sebagai kepala seksi tindak pidana khusus yang khusus itu. Ya, terutama fungsi saya itu sama dengan anggota dewan, legislasi pengawasannya saya tugas. Cuma kelebihan saya satu dari anggota dewan, bisa menindak. Kalau nggak dewan aja jerowokan unggul, saya menindak bisa. Beda. Kemudian saya 2 minggu mempelajari, dibandingkan. Kadang-kadang kan manusia itu membandingkan satu dengan yang lainnya. Saya di sana di NTT sama SDM mungkin jauh dari itu. Tapi kelebihannya satu, dia mau mengikuti. Nah, kalau biasa orang sudah kumain gitu, bahasa nah itu bahasa kumain itu dibawa lagi dari saya kan sebenarnya. Nah sekarang enggak. Saya juga orang Sunda, lahir di Sunda, besar di Sunda, balik ke Sunda biasa. Kumanya warnaan Pak. Sebelum tindak lanjut, kita pahami dulu organisasi KONI ini adalah diperkuat oleh peraturan presiden. Tujuannya untuk apa? Memfasilitasi negara dari bidang olahraga. Itulah kekuatan bapak-bapak. Lain lagi SK Bupati Pak, peraturan presiden yang kita lakukan. Makanya di situ diperbolehkan hibah dan hibah. Kalau maaf, dia mantap harus bikin proposal dulu, bikin hibah itu harus diberikan Bapak. Tapi kalau KONI ditawarkan butuh sabar, sok ajukan ke saya. Tapi berarti kan orang spesial begitu makan gitu. Nah, orang spesial biasanya sok manja gitu kan. Ya, aku mau kurang bertanggung jawab. Justru orang spesial itu harus menjadikan dirinya dipercaya dan administrasi. Jika tadi kata motor maju, prestasi maju, administrasi tertib. Dibahasakan di gelaan mana ndong jeung hayang tak balik deh. Semua butuh. Betul kan? Administrasi tertib, prestasi harus. Jadi kalau dimanakan yang didulukan tidak bisa. Kayak telur mana duluan mana telur dan ayam. Sampai sekarang nggak dibutuh. Bunuh hayam mah bisa ndong. Bunuh ndong mah bisa ayam. Sama kan? Jadi perspektif hukum terhadap itu gimana penilaian kita? Proyek itu wujud, mungkin kita bikin lonjong, mungkin kita bikin kotak. Saya datang ke sini bukan apa, bapak-bapak sudah pintar, cuma untuk menguatkan. Nah, karena ada cerita dulu mah datang ke belakang meja, gitu. Bayar. Karena bapak ini orang yang paling kepercayaan pemerintah. Pegangannya apa? Kepres tadi 72. Tupoksinya sudah jelas. Makanya setiap segala sesuatu karena kita dikasih
dana hibah dari pemerintah dipertanggungjawabkan dengan administrasi. Cabur mengusulkan mana proposalmu, mana pertanggungjawaban. Itu fungsinya kita. Nah, keberadaan sahabat itu nggak ada proposal kita, ya silakan. Nggak akan bisa cair tuh Pak. Ketua pun nggak mungkin dia bikin disposisi cairkan, tidak mungkin karena nggak ada proposal. Pak Ketua mempertanggungjawabkan bapak-bapak ini jiwa dan raganya. Ketua KONI itu tidak mudah kan, karena KONI itu bukan dari segi olahraganya, prestasinya itu sampai anak dari umur SD sampai kuliah itu ada di tanggung jawab KONI. Dari mana? Prestasi. Kan yang muncul ketua KONI yang membina. Siapa ketua KONI zaman dulu? Kang Asep. Karek seberapa tahun saya tahu. Udah korok ya saya tahu ngomongin candi saya kan karek kubur sudah itu. Ya wajar lah. Tantangan ini banyak. Makanya saya datang ke sini itu memperkuatkan Bapak. Bukan saya menceramahi, tapi Bapak pegang satu-satunya itu impresi. Pertanggungjawaban administrasi nomor utama, prestasi nomor utama. Jadi tidak ada dipisahkan antara prestasi dan administrasi. Kita ingin prestasi tidak ada duit, nihil. Ada uang tidak ada prestasi, ini juga sama. Sama-sama aja. Maksud saya, kita itu sebagai pengurus ini harus mendengar, jangan melihat honor, tapi lihatnya apa. Nama yang paling pertama prestasi olahraga mana? Subang. Siapa pengurus KONI-nya? Siapa? Kan bapak-bapak yang muncul. Dan akan menjadi kebanggaan bila atlet tersebut menjadi go internasional. Di mana eta? Di Subang. Urang gaji 700 bisa jadi atlet nasional. Prestasi kita. Orang itu menikmati keuntungan dari hasil keringatnya, kita yang membina, yang mengurusnya. Sama-sama kok. Punya poin plus masing-masing. Kalau kita melihat honor, bisa kerja di pabrik aja lebih dari segitu. Tapi kita pemandangan kita bukan ke masalah materinya, tapi sumbangnya yang kita akan majukan. Itu penguatnya dari saya. Jadi kalau perspektif hukumnya lihat kepada wah olahraga dapat duit, tapi bukan dari itu. Makanya saya dorong langsung MOU dengan Disdik, MOU dengan universitas. Tujuannya apa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita ada prestasi di olahraga, tidak melihat lagi nilai rapor matematika 5, PMP 4. Ini yang PMP pendidikan PMP itulah poin kan. Siapa yang bikin pencetus? KONI, bapak-bapak pengurus KONI. Kan ada rekomendasi. Kadisdik harus ada rekomendasi dari KONI terhadap prestasi anak ini. Dari mana? Tadi ada seksi penghargaan itu. Bapak muncul ini menyerahkan sama bapak bendera berkibar. Kan kalau kita tadi lihatnya untuk cuma olahraga ini tidak Pak. Ekonomi dari KONI juga kok. Kita ada event besar tahun depan insya Allah jadi. Yang penting optimis bapak-bapak ini meyakinkan Pak Gubernur bahwa kami sudah siap dengan anggaran yang minim seperti ini. Gubernur juga akan mikirnya ke situ. Oh betul, berarti di situ tidak harus duit. Pemudanya dan ketua KONI-nya juga mau paling depan untuk menyukseskan hajatan besar. Ekonominya di mana? Orang akan berkunjung ke Subang. Dari Hotel Ahmad Lancana Soekarno dikebukan dengan batangnya. Dari Ganas Tinggarantung cuma disorot Kuneon Bodas, serikat tinggal di sini baru Soekarno di Bandung kabeh. Kan ekonomi banyak. Siapa yang akan menjadi namanya? Ketua KONI dan pengurus. Secara tidak langsung tidak terasa oleh kita. Tapi dampaknya untuk masyarakat Kota Subang dipajukan oleh KONI. Itulah saya pinginnya orang itu menilainya bukan dari segi sempitnya aja, termasuk olahraganya. Tapi prestasi pun nomor satu. Siapa ketua KONI yang bisa jadi juara umum? Bapak-bapak semua. Kenapa kita optimis juara umum? Kita yang tahu cuaca, hari ini hujan, besok enggak. Orang lain kan nggak tahu. Itu kelebihannya panitia, kelebihan pribumi itu. Bukan karena prestasinya, tapi mengetahui situasi dan kondisi di sini. Cermati itu, Pak. Kalau berpikirnya itu jangan sempit, Pak.
Harus optimis terutama pengurus-pengurus KONI, apalagi bapak-bapak ini saya udah tidak asing lagi. Bang ini sudah tinggal apa lagi? Dan hibah sudah saya tinggal kelola dengan baik. Pengelolaan administrasi yang baik, insya Allah selamat dan akan tahun depan lagi akan dipercaya. Jangankan di Subang, go internasional kan. Semua pengurus-pengurus KONI ini akan jadi di Indonesia ini. Harus tertib administrasi akan menjadikan percontohan. Biar saya nanti promosikan. Nah, tapi sukses dulu ya agenda kita ya kan. Ketuanya juga siap segala, jangankan dari hibah segitu, yang lain pun siap. Raga saya tinggal bawa-bawa dulu. Tongingai gelang gaji kan, gaji mah nomor 5 gitu. Tergantung prestasi mah gaji itu nutur ke di sponsor lah di negara ini kan. Sponsor, ya kan? Tinggal cek di beberapa perusahaan, berapa pabrik. Ada muncul prestasi, orang itu akan ngambil pak, saya ikut di situ imagine merek Aqua, tempelkan oleh tiga ya kan, nilai. Jadi jangan perspektifnya lihat dari hibahnya, hibah segitu, jadi gaji sama 700 ini kan, habis udah miris itu kan, saya tidak 700 miris, tapi jangan lihat dari gajinya. Kalau kita sudah berprestasi, bapak pun tinggal nunjuk pun jadi. Pahami Pak. Di sini Subang itu bukan daerah yang mundur, tapi daerah akan maju. Contoh, tahun berapa itu akan menjadikan pelabuhan Tanjung Priok akan pindah ke sini. Kalau ada KONI yang maju, tidak mungkin perusahaan-perusahaan di Tanjung Priok sponsor ke kita. Tidak akan lagi pakai hibah, cesar semua. Terserah cara sama administrasi. Yang penting ada pertanggungjawaban. Beda dengan dana hibah. Jadi berpikirnya itu jangan berpikir pada hari ini dan esok, tapi lusa ke depannya kita berpikir banyak. Bapak sudah tua, ada generasi. Oh dulu mantan pengurus KONI anaknya paling kan cara olahraga bagus gitu. Masih dibawa sampai kapanpun nama bapak. Tidak mengikuti materi. Ini kan kita penguatan kan. Ya. Kita ngulang susah gitu, yang penting gagal saudara Bogor kan. Ya kan? Penting masohor, gitu, itu memang gitu. Ya, gitu. Ketua kurus KONI itu kan jangan meloyo. Nah, maksud saya gini, setiap segala sesuatu event ini akan menjadi hajatan kita dan kita jangan pesimis, harus optimis. Optimis itu akan membawakan kita kesejahteraan bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat Kabupaten Subang. Jalannya siapa? KONI, bukan Kang Asepnya. Kang Asep itu siapa? Apa? KONI-nya yang dipegang, ya kan? Akan coba supir kan? Tetap ada dilihat, tapi mereka mau KONI. Asep kan yang biji, tapi mungkin bilang Asep KONI. Oh iya apa? Ya, berarti yang dipakainya merek label KONI. Makanya dalam kesempatan ini saya ikut mendukung bapak-bapak, kakak-kakak saya. Ayo sukseskan KONI. Jangan KONI itu pakum begitu gitu bikin kreasi untuk memajukan Kabupaten Subang. Jangan kalah sama provinsi. Subang harus lebih utama, karena sarana dan prasarana ada di kita. Provinsi itu berduit beli pemain udah belum bisa bikin bibit terus. Karena income bagi kita. Ya itu tadi kan, saya harus betul-betul loyal kepada siapa. Ya dekat dengan Kadisdi, Kerangkul. Ayo Pak gitu. Dan sami-sami kita dukung ke Subang Universitas. Kita MOU 6 prestasi. Perusahaan pabrik-pabrik. Ayo sapu saya dia. Pabrik pun akan muncul karena ada olahraganya Pak. Bukan karena income-nya dia mendapatkan keuntungan berapa, tapi lebih harum untuk tidak olahraga. Oh pabrik ini pemain bowlingnya bagus-bagus. Di mana itu? Biasa. Itu. Ayo, makanya saya di sini tidak akan mendiskusikan hal-hal yang lain, masalah hukum tak kain, bosan masalah hukum gitu-gitu kayaknya. Maksud saya mental kita munculkan untuk semangat pembangunan.
Jangan Kang Asep tadi ngurusnya pertama masuk aja meja kertas. Baru sekarang bisa mengumpulkan. Cabur aja nggak tahu, aktif kita nggak tahu. Aktif itu kan nomor 2, yang penting pengurus dulu kompak. Pengurus sudah kompak, pemain pun akan datang. Komitmennya dari mana? Woi, pengurusnya bagus. Mungkin tidak akan mencederai perjanjian kita kalau kita dikontrak oleh Subang. Itu kan yang lihat. Tiba-tiba kita mulai kontrak pemain dari luar, pengurusnya diacak-acak, kan gimana percaya? Berarti kita dulu sebelum event besar ini kita kompakkan dulu, visi kita samakan dulu. Tujuannya untuk apa? Memajukan kota Subang. Jangan melihat ke masalah material dulu, tapi kompakkan dulu kita di kota. Saya siap sebagai orang Subang mendukung bapak-bapak semua. Kalau ada perjanjian kita. Kalau ruangan saya penuhkan, tamu akan kontak saya, ketemu di mana, saya menyempatkan waktu. Kita diskusi. Ini ada permasalahan gini-gini. Saya mau kontrak pemain si A, tapi dihantam ku orang luar gimana? Kan profesional kata-kata. Profesional itu akan kalah dengan komitmen kita. Ya kan? Orang lain banyak duit, tapi belum tentu profesional. Dalam perjanjiannya, dalam kontraknya, dalam mempertanggungjawabkan jiwa atlet itu pada saat kita pakai. Cedera pun kita akan jamin. Orang lain kalau cedera, cilaka ya cilaka, kembali. Nah, itu akan menjadikan contoh bagi kita. Yang kemarin aja turnamen kemarin kita di kontrak Subang sampai sembuhnya kita cedera engkel gitu kan, tinggal pijit gitu. Tapi kan kita mah harus tahu tujuannya untuk orang itu percayakan kita, dan virusnya itu akan menyebar kepada pemain-pemain lain. Berarti kan kita komitmen. Nah, inilah pengurus-pengurus kota sebagai pundaknya kota Subang ini. Bukan dari pemerintah. Pemerintah itu kan ini begini. Di Perpres itu yang dikuasakan komitmennya segala fungsi olahraga ada di kota. Pemerintah itu akan mendukung, apalagi kalau ada prestasi. Nggak harus diminta, ditawarin. Saya yakin. Harusnya itu kok kita jadi juara umum, perlu apalagi harus kita lengkapi. Bikin proposal. Hari ini saya kan bahasanya gitu. Nggak kayak kita ngemis-ngemis datang, Pak, kita hibah Pak ini, Pak, buat ini. Nggak akan. Kalau sudah ada prestasi. Di mana letak prestasi adanya? Yaitu kekompakan bapak-bapak ini sebagai pengurus. Dalam kesempatan ini Kang Asep sudah mengundang saya bukan untuk berceramah tapi diskusi, saya bilang menguatkan mental. Administrasi itu paling gampang, udah pada tahu semua kok. Sistem administrasi itu paling gampang sebetulnya. Ada uang keluar, pertanggungjawabkan, bikin berita acara, tanda tangan Kang Asep, jilid ke 1 buku laporkan. Selesai. Nah, tinggal sekarang nge-push kepada cabur-cabur. Ini pertanggungjawaban tuh punggangnya cabur itu di sini semua ya kan? Ya. Penanggung jawab cabur itu. Kalau ada ketua umum yang menanggung jawab terhadap administrasi masing-masing cabur. Bapak itu tinggal sosialisasikan, kamu boleh pemain mana? Kwitansinya atau mana kontraknya? Saya akan untuk mempertanggungjawab. Jangan dinanti-nanti ya. Ujung-ujung sokoh. Pas sudah selesai event, keserengan, aduh Pak, kamar itu pohon jangan digoreng, disimpan di atas. Kalau kita langsung hari itu kita minta, tidak akan numpuk pekerjaan itu. Wah, ini administrasi bukan mudah, yang penting ada kemauan dari pengurusnya. Kalau sudah malas-malasan kan, ya bahkan disindir ke kegiatan dicari kurang sering dicarikan gitu. Ya wajar, karena dia sebagai penanggung jawab. Kepalanya ini hitam, putih, itu Kang Asep. Kang Asep inginnya kondisi kami itu lebih kompak dan memajukan Kabupaten Subang. Intinya itu Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Masih pencerahan yang memang membuat mental pengurus agak bergerak. Baik, ada dari pengurusan ONI yang mau berdiskusi, diskusi saja seperti apa yang ketika
ketika mau memutuskan sesuatu atau mengambil langkah kebijakan sesuatu yang menjadi ganjalan ya, unek-unek dari pengurus KONI Kabupaten Subang. Silakan, ada nggak? Ya, Pak Dr. Cep. Itu mohon Pak Kasih kalau biasa di bahwa dia nangku ketua KONI pusat gitu. Nampak syarat dengan pengalaman dan pengetahuan terutama tentang masalah olahraga. Ini kan mungkin kita juga rasanya baru ya mendengar arahan-arahan yang sangat implementatif gitu ya, terutama dalam proses pengadministrasian di sebuah kelembagaan atau keorganisasian. Sebetulnya hanya harapan saja ya, mohon walaupun baru 2 minggu dan terasa kita sudah total jadi orang Subang gitu, untuk senantiasa mendampingi kita gitu. Terutama kadang-kadang kita itu juga suka kagok melangkah gitu, ketika mau melakukan sesuatu di saat kita harus sedek gitu, sesuai dengan aturan atau enggak gitu. So kadang-kadang tidak semua punya basis yang sama terkait dengan pengetahuan administrasi dalam bidang yang dipegangnya. Saya kebetulan di KONI ini dari tahun 2000 gitu, dan dari dulu hanya sebagai ketua bidang kesehatan aja begitu ya. Dari dulu teman-teman yang menjadi atlet sekarang sudah sama-sama jadi pengurus. Tetapi perubahan peraturan dan sebagainya itu membuat kita juga harus betul-betul merubah mindset, merubah pola, dan juga terus belajar gitu. Apalagi sekarang ini Ketua Umum sangat menekankan tentang tertib administrasi. Dulu mungkin bidang kesehatan tidak pernah punya banyak anggaran gitu ya, sehingga tidak terbiasa menyusun anggaran yang dari mulai perencanaan sampai pengekspedian yang seperti sedetail sekarang gitu. Kita dituntut untuk seperti seorang birokrat dalam penyusunan sebuah perencanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban anggaran gitu. Ya karena memang kita juga mengelola uang negara masalahnya gitu. Jadi mental birokrat juga harus nempel di sini gitu. Nah oleh karena itulah makanya supaya kita juga yakin dalam melangkah, ya mohon mungkin ke depan terus untuk melakukan ya pendampingan, pembimbingan gitu, dan arahan-arahan sebagaimana juga barusan dalam kurun waktu yang relatif singkat ya kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa gitu. Terutama dalam konsep merubah mindset ya ketika kita menjadi penanggung jawab dalam sebuah organisasi. Mungkin gitu Pak Kasih teman. Karena kan akibat saya seorang beda tapi kita diskusi. Tapi saya punya pola baru nih Pak. Nah ini untuk Pak Ketua. Kalau bahasa kerennya itu manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah salah satu masing-masing bidang mengajukan program. Program ini memerlukan biaya berapa? Kasih anggaran, bila tidak terserap kembalikan. Itu manajemen risiko dan akan minimalisir terhadap kebocoran. Manajemen risiko berarti setiap program, setiap bidang. Jadi setiap bidang itu punya program. Contoh lah gini, setiap bidang ini membutuhkan biaya untuk pembelian satu sarana olahraga. Kita berarti cross check dulu berapa kebutuhan beli alat olahraga itu, sekitar 100 juta. Kemudian ini, nah anggaran kita tinggal bagi. Ini kasih, ini uangnya. Manajemen risiko itu kan program dulu. Asesnya tidak dari akan aset. Nah itu manajemen risiko itu meminimalisir kebocoran. Kami semacam itu. Contohnya di mana? Oh daerah Subang 100 juta. Makan harus di yang punya ada kwitansi. Hotel ada yang harus kwitansi. Jadi tinggal nyerahkan. Nah, habis segini ini buktinya. Nah, itu manajemen risiko kami. Kami pun di sana bisa seperti itu. Makanya kami mengelola anggaran yang masing-masing kasih. Dari mulai ATK penanganan perkara.
Jadi kami bikin program dulu, Pak, dalam bulan ini saya melakukan penyidikan sekian, penuntutan sekian, kasih. Nah, tidak terserah, kembalikan lagi. Bukti-bukti yang tidak pakai apa, kasih. Itu manajemen risiko paling mudah. Beda dengan bukunya kan. Keluarkan lah duit mulai ujungnya itu pusing bendahara, keluarkan duit lecet pun celana ngomong petanda tidak berani. Ya kan? Sistem manajemen risiko seperti itu. Makanya dari sekarang sistem itu kita pakai. Jadi dari ketua umum itu tinggal memantau aja. Udah dilaksanakan belum? Itu kan. Nah itu manajemen risiko. Salah satunya pemerintahan yang baik sekarang seperti ini. Tapi harus jujur, kudu jujur gitu. Dan harus ada verifikasi nanti. Salah satu tim bikin tim verifikatornya, ngecek barangnya di mana, tinggal telepon kan telepon ngintip. Ada orang mesa barang dia, mereknya iya. Kalau ada harganya sabar, kita verifikator. Lain verifikator itu cuma ningali, ulang balik. Lain verifikator itu bukan. Kurang yang bisa balik kertas gitu kan. Nah, maksud saya kita mulai dari KONI dulu sebelum ke pemerintah. Kalau sudah seperti itu pemerintah akan menggait bapak-bapak ini. Kok bisa gitu? Coba bisa cek saya. Di KONI. Ya, gitu ya kan? Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih Yesus yang terhormati, atas izin Ketua Umum, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ketika kami mendengarkan ceramah Bapak sama dengan Pak Dr. Lecep, regret lebih memberikan ketenangan Pak pada kami. Ketua Umum ini kan berkomitmen untuk tadi melakukan segala sesuatu yang terbaik dan mengeliminir segala kesalahan sekecil apapun. Jadi sempurna kalau menurut saya. Nah kemudian ada yang sempat menjadi pertanyaan kita pada saat kemarin ketika kita melakukan MOU dengan pengacara negara, di mana dua kewajiban yang muncul yaitu LO dan bantuan hukum. Nah kemudian kalau tadi mendengarkan statement Bapak, rasa-rasanya tidak harus secara tertulis, karena kalau lihat seperti ini jauh Pak Kasih Pinsus akan lebih terbuka dari sisi komunikasi dengan kami sehingga tidak ada batas. Ini yang kemudian membuat ketenangan buat kami. Nah persoalan yang lain Pak Kasih, bahwa tadi disampaikan Pak Kasih salah satu diantaranya ketika seorang pemimpin itu bisa saja yang disebut dengan melakukan diskresi terhadap regulasi yang sudah ada. Nah tentu ini juga bisa menimbulkan multitafsir, walaupun secara ketentuan biasanya harus dipayungi lagi dengan. Nah kami mohon pencerahan yang pertama mengenai persoalan diskresi. Yang kedua, ketika ada kesiapan dari sisi komunikasi yang begitu terbuka dari Pak Bapak yang membuat ketenangan di kami mengusulkan Pak Ketua Umum, pekerjaan kita ini kan kalau di KONI sudah jelas tadi, beliau sangat terbuka untuk membantu kita mencarikan jalan-jalan keluar terhadap sesuatu yang harus ditinjau dari perspektif hukum. Nah, untuk lebih tenangnya kepada kita, kalau saya mengusulkan, kalau misalnya nanti dibentuk panitia daerah atau KONI kemudian sebagai terlibat dalam panitia daerah, pertanyaannya bisakah kemudian Bapak didudukan dalam struktur atau tetap saja menjalin MOU seperti adanya yang sekarang, tetapi Bapak juga tetap aktif dan lebih independen. Itu saya kira pertanyaan dari kami. Karena ini kedepannya Pak, ketika kita menjadi tuan rumah, kemarin dalam konsep panitia daerah itu tetap banyak melibatkan teman-teman di KONI. Bahkan kecenderungannya ketua panitia daerah itu Pak Ketua Umum ini menjadi wakil ketua atau ketua dari panitia daerah. Ini juga kan butuh dorongan dari sisi
kecenderungan untuk tidak keluar dari aturan hukum yang ada, sehingga benar-benar memberikan keyakinan suksesnya, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan. Itu saja mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Sekarang kita terkait diskresi. Diskresi itu inti dari bahasa diskresi adalah untuk kepentingan umum. Siap. Mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Siap. Nah, dalam konteks ini berarti jabatannya bukan ketua KONI atau diskresi. Kalau akan ini mah kebijakan. Ya. Ya kan? Diskresi mah presiden, gubernurnya. Kepala daerah ya. Kepala daerah. Kalau untuk akan ini mah bukan diskresi, kebijakan. Kebijakan itu bisa dilakukan oleh ketua KONI, tapi didukung dengan bukti-bukti. Bisa. Karena di KONI ini hibah itu tidak ditentukan mata anggaran A, B, C, tidak ada kan. Beda dengan di akang dulu. Betul. Ada kode rekening. Gitu. Maksud saya kan gitu. Boleh. Akang memindahkan cabori rumah goreng itu supaya saya pindahkan ke gue. Siap. Bisa. Ada pertanggung jawabannya. Tapi bahasanya bukan diskresi ya. Kebijakan. Ada resikonya yang kita ambil apa? Daripada ulang mencela duit itu meningkat itu. Tapi pertimbangan itu harus kita dituangkan dalam akta atau tulisan. Itu kan? Ya. Mudah kan? Tunggu itu saya. Itu apa nih? Tidak presiden, pembangunan. Hidup apa nih? Oh itu sih. Kedua, tentang kepengurusan. Saya peribahasakan aja. Akan boga domba 5, anu di talian hiji, anu bebas mana? No opat kan? Iya. Mun urang diikat jadi mau bisa bebas. Entah intinya. Itu perlu diikat. Lebih baik terbuka saya. Ya. Karena yang paling dia kan coba urus KONI harus diundang, harus ribet-ribet kan. Saya kan orang Sumba kan, tinggal tombolnya tadi. Waktu itu kelakan orang geraker. Ira waktu jam 1 atau jam 2 saya telepon siap gitu. Komitmen saya dah. Nah itu gak harus diikat kan. Jika tadi domba diikat aja obat mau kemana hiji mencicing. Jadi saya udah diikat. Mending lebih terbuka seperti ini. Jadi tidak ada keterbatasan. Akan ada yang masih kayak segan ke ketua. Jadi saya waktu itu udah jabatan dia. Nah kan. Kedua, ketentuan aturan tidak boleh. Saya berorganisasi tidak boleh. Karena saya harus sebagai legislasi harus di penengahnya di situ. Tapi dibutuhkan bahkan di luar jam kerja siap. Lo harus di luar jam kerja kan, itu pusing kan. Nggak bagi-bagi waktu nah gitu. Lebih fresh ya. Betul. Gitu. Di tempat udah bagus, kita ngobrol di situ sambil canda sambil. Tapi harus sambil dibully jika. Jadi kita semangat gitu. Intinya itu kenapa? Kita berdiskusi saya harus ada dibully satu orang. Tapi nu dibully ulah kudungan itu unggul. Orang Sunda mah mun teu heureuy gitu, asa kumaha nya cangul. Saya mau bocorannya kan, bocor. Saya sendiri yang pilih gitu. Yang dibully biasanya di kiri ya. Itu kan ya? Ada yang siap-siap Harun. Tapi sosok kudungan kan justru itu untuk mencairkan suasana. Benar kan? Jadi gitu kan ya. Jadi saya mah tong mengikat. Lebih baik cair seperti ini. Kalau kita diikat akan bersegani oleh ketua ini mundur dulu itu. Yakin ya, mungkin ngomong gitu. Nah, ya kan? Ngomong ketua ini sok belum sok carikannya mana kan? Wah, ini jangan. Lebih baik jangan diikat, tapi lebih terbuka untuk bawa-bawa semua. Tapi urusan kodinya, urusan mulai Pak ngurus itu bisa. Ya, oke Pak. Mohon maaf, bahasa saya gak lihal. Orang Sunda juga lihal orang Sunda. Kalau mau saya mau bahasa NTT mau ngerti oke gitu kan gitu. Ada lagi? Ini bagian bidang yang paling tiap hari dicarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis, Ketua Bidang Media dan Humas. Tadi
tadi Pak Asep Yubana sering dimarahin kalau saya sering dimanja oleh ketua. Pak Kasih Fitus yang saya hormati, juga ketua umum yang saya hormati. Saya ingin bertanya tentang perspektif hukum administrasi terkait dengan pertanggungjawaban SPJ. Nah, di sini mengacu kepada piranti hukum yaitu Permendagri 77 tahun 2020, yaitu adanya dana hibah untuk pemerintah daerah, itu kan, yang diberikan kepada Kabupaten Subang. Juga perspektif hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, yaitu pasal 3 sampai pasal 15 terkait pemberian dana hibah dari pemerintah kepada KONI. Nah, ini di sini yang saya pertanyakan, ada konsekuensi baik dari pengurus maupun cabang olahraga dengan adanya status entitas. Nah, jadi si objek cabang olahraga itu bisa menjadi entitas bila mana ada terjadi LPJ atau SPJ yang dibuat menyimpang atau menyalahi aturan. Yang saya pertanyakan, apa perbedaannya antara objek entitas KONI dengan objek entitas cabang olahraga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tentang diskusi masa hukum? Ada jero. Bisa ditanya perspektifnya mana bingung kan? Di bidang apa? Humas. Sirian Pak. Itu kan, justru orang humas itu adalah nadinya KONI. Bagus jeleknya orang humas ngomong. Ya, jadi orang humas itu udah sangat ngomong. Karena orang humas pak keluar langsung ke batu dibaca. Jadi nah, kan hati-hati. Tiba-tiba nanya seperti itu, bisa dibalikin. Akan ayahnya di mana? Kan tanggung jawab mah hiji diberi duit sok kelola kudinya tanggung jawab eta mah masih kena administrasi di ditu, masih kena di bendahara, masih di provinsi bikin panitia ini panitia itu. Pertanggung jawaban kan mudah. Kita kan ada program akan memprogramkan saya mencari pemain kualitasnya grade A atau grade B, kan itu program AKAN. Makanya kualitas tadi yang disebut AKAN itu kan program TAK gitu. Yang paling gede AKAN bukan gitu. Berarti AKAN udah perencanaan nih. Saya membutuhkan untuk juara. Ditanya ke Pak Bupati, saya ingin juara. Prioritas AKAN kan menyusun. Berarti ada yang disebutnya agent dari kita, dari KONI, mencari pemain orang lain. Mana yang bagusnya itu hari ini? Oh, daerah Sumber bagusnya di bidang cabur ini. Kan kita uji, Pak. Nah, itu bahasa pertanggungjawaban yang tadi itu kembali lagi kepada kontraknya nanti kan. Makanya pertanyaan hukum itu paling gampang aja. Balik ini kakak gitu, akan kayak kumaha gitu. Karena perspektif hukum ini luas kan. Saya dengan Kang Asep pasti berbeda pendapat. Iya. Akan melihatnya seginya dilihat dari mana? Saya lihatnya dari depan, perspektif depannya. Akan dari samping. Orang humas KB akan berbeda pendapat gitu. Makanya kembali lagi kepada kita. Program kita mau apa nih? Pertanggungjawaban seperti apa? Oh, saya ingin jadi juara. Berarti program akan susun dulu dari sekarang. Ketua nunggu. Nah, bapak-bapak ini yang akan mengelola cabur-cabur harus nge-push ke bawah. Sebagai berhubung menyerek di babak pertama. Nge-push. Orang dia ngomong pang tarik nawe ngomong humas pang tarikna jangan dari iya keluar ke media ngomong isal lembar aja. Ya, saya selama 2 minggu berita KONI lah mau saya langganan kan, karena diwajibkan harus berlangganan orang. Gimana orang kemarin ngehantem dia supaya tantangan
organisasi sudah berjalan, hari berita nahu kesana kali. Benar kan? Ya kan? Yang menilai itu bukan kita, yang menilai itu orang lain. Ayo humasnya cari bagian medianya cari. Tolong dong. Paling halaman utama. Oni sudah berbenah diri. Mantap. Pertanyaan tarik tadi di media. Coba medianya mana? Berdiri media ada yang lihat. Dua-duanya sama Humas. Berdiri. Nah. Sekarang gini, saya mau memfungsikan media ini, organisasi di media sama Humas ini. Jalin kerjasama dengan media, wartawan yang punya. Mau sekarang itu enak, kita punya YouTube, kemudian Line, Facebook, pakai IG. Perasaan gue saya di berita-berita. Aman semuanya. Aman di mana saya kali ngetek over sih. Saya ngecek. Sekarang itu masyarakat menilai itu bukan ucapannya tapi beritanya. Tantangan. Ayo orang geus hade-hade ieu geus saged narasumber we diundang itu dia di beritana. Besok terbit bro. Di YouTube Koni Subang. Oke. Coba di korannya ada belum? Hari nanti sama Om Lukman. Ya Pak Ketua nitip saya Pak Ketua ya. Media sama itu harus betul-betul Pak Lukman ada hari ini. harus humanis. Ya, media itu beda dengan harus humanis di luar. Dengan media yang lain itu yang kurang mirip wartawan langsung bahasa bedeng gitu supaya digait gitu kan. Jadi bukan media kenal kan jadi humas di media tapi produknya gitu kan. Kayak mulai sudah kencang gitu dari media telat tuh ya kan gitu. Kumana-mana apa ini akan muncul di luar gitu menentukan nilai itu yang media itu. Kang Asep itu ngetoknya di media di ketua koleknya bikin kebijakan kalau bisa bikin sendiri kan website tinggal kita bayar ada yang gratis ada yang bayar tapi kan bisa bikin website sendiri aja kan dan kita sekarang menjualnya itu dari media. Kalau kita cuma bikin program-program tapi di luar tidak ada yang membaca ya itu tadinya akan chaos ya akan dihantam sana sini. Kalau kita medianya jalan di situ langsung verifikasi ada berita ini media kita bergerak. Makanya utamakan sekarang media. Saya lebih menekankan ke media. Ayo rupiah tadi cepeng orang koni kabe pergi. Saya dengan koni spot itu buat dan nggak ada adanya di koni jadi keluar. Kan ke masyarakat. Ini untuk kalau bahasa hukum itu pembenaran kan gitu. Pembenaran. Jadi belum disalahkan pembenaran buru-buru nyian gitu kan itu. Canda kata. Motivasi itu tidak harus dengan ini, tapi dengan candaan kita akan menjadikan motivasi. Amin. Cek, alhamdulillah. Kumastik ketua nama saudara saya lagi wartawan mana wartawan udah ketua beres. Tadi sama. Makasih ketika saya mendengar isukan tadi beres mana berita Grand Hotel suap poin keluar udah beres. Langganan kan gara-gara orang jadi narasumber langganan itu 5 orang itu. Jadi
gitu. Jadi alhamdulillah jadi terbantu gitu. Asli bahwa inilah saya sudah bilang, saya sudah sampaikan. Koni diminta bekerja secara profesional. Coba dipikir dengan bahasa-bahasa yang menarik. Nah, jadi orang itu akan tertarik dengan tulisannya kita. Jangan lempeng-lempeng lah, itu sih awi gaya bengkok. Ya, jadi teman-teman tetap semangat. Saya juga kebetulan sebagai ketua umum KONI ingin juga punya anggota itu rekrut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di KONI. Satu sisi lain pengurus KONI itu ada juga yang di ASN. Di KONI ini ada yang namanya uang berlaku. Di sisi lain, saya baru dengar gitu isu-isu yang memang mau digiring sengaja opini seperti apa supaya KONI lagi konsen membangun sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Ini Gemu itu kan ada banyak ASN, kenapa dikasih? Nah ini saya nggak mau nih sebagai ketua punya pengurus yang kebetulan secara kompetensi kemampuan itu dibutuhkan di di KONI ini gitu. Ini kami belum paham apakah harus seperti apa langkah saya sebagai ketua KONI. Selanjutnya untuk atlet nanti di Polda ke depan di tengah jalan cedera dan tidak bisa bermain. Di satu sisi lain KONI sudah keluar uang. Begitu sudah keluar langsung ke rekening atletnya. Nah ini bagaimana menurut Pak Kasih? Terima kasih. Utamakan apapun akan digugat, apapun akan kalau administrasi itu udah lengkap, gampang aja jawabnya. Jadi kasih datun itu yang ke MOE jengatan. Oh tadi ada pertanyaan. Datun itu fungsinya adalah gitu, semacam LO, legal opinion. Legal opinion itu minta pendapat hukum. LO itu minta pendapat hukum terhadap dana hibah. Kan udah mesti jelaskan ini. Kalau LO dari gitu, tinggal kan laksanakan. Sama lah saya juga pernah kasih datun. Kemudian nanti kalau setiap ada event apa-apa, kasih datun itu adalah sebagai pendampingnya, pengacara negaranya. Masalah perdataan, makanya saya kontrak itu diutamakan. Mun aya gugatan dikasih datun teh tinggal ini kontraknya di poin sekian yang gitu. Jadi jangan melihat resiko, manajemen resiko pasti ada sih. Cabur-cabur itu bingung yang kontraknya sih kemana. Di situ dasar hukumnya kan tadi Perpres. Kemudian organisasi kita. Di situ organisasi itu membawahi bidang apa, manajemen, resikonya apa bila pemain atlet potong sebuah kumaha. Di sini kan harus diperjelas. Kita kan cuma waktu memakai, kalau cedera bukan urusan saya. Jelaskan di kontrak. Nanti sebagai pertanggung jawab sama saya. Ya, bukan kalau beda yang fiktif beli pemain, pemainnya cedera, ganti beli pemain, cedera unggul pemainnya kan gitu. Nah, beda. Gitu ya bahaya pemain cuma pada saat turnamen dan main pemain itu pasti dan manusia pasti ada resikonya. Tiba-tiba kopi lah, tiba-tiba apa kan beda. Ada orangnya cuma pertanggungjawaban perspektif hukum Jepang itu kita mau bikin seperti apa. Kita tinggal ngejar, ambil keputusan, kita kejar kemana. Itu kan, makanya hati-hatinya apa? Kita itu kan menyewa orang. Jika tak akan nyewa kendaraan tanpa ada perjanjian dan itu tiba-bawa kabur kan bingung sih mobilan mana aja dengan laporan aja lihat kan gitu. Itu kan, makanya administrasi itu nomor utama. Prestasi utama oke. Itu macam kan di HD kan. KONI diminta bekerja secara profesional. Berita kan unggul jauhnya dibaca berbicara profesional nanti kan gitu kan gitu. Berarti ayat harus dibikinkan di atasnya humas itu untuk supaya perintah keluar itu lebih ada yang peneliti. Nah manajemen itu bikin editingnya itu kan bukan profesional di bidang bahasanya kan. Cari orang yang bisa disumbang bahasa. Jadi bahasa itu akan menarik orang itu dibaca dari
segi judulnya, bikin orang itu tertarik gitu. Aduh sederhana ya gitu. Nah, itu sedikit-sedikit kita ubah. Saya yakin bisa. Dan orang-orang ini orang kredibilitas semua. Saya yakin. Apalagi saya sudah masuk, pasti lebih kredibilitas lebih mantap. Jadi tidak lihat Kang Jacknya tidak. Lihatnya saya lihat akangnya yang kemarin saya lewat tunggu. Kita beli. Jadi intinya jangan akan melihat dia itu PASN atau tidak, tapi profesional untuk apa? Satu visi kita satukan untuk Kota Subang. Itu baru profesional. Urusan kerja ya kerja, tapi mesti kita ukuran yang full jiwa raganya untuk orang. Ya, Pak Dokter ya, Pak Dokter jangan patah semangat. Tetap kita lihatnya bukan untuk ininya, tapi untuk kondisinya, untuk Kota Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Pak Jadi udah manggil kayaknya ada sesuatu. Nah, saya betul kan Ibu. Baik, kita ulas luar biasa dan membuat kita yakin kita sebagai KONI Subang bisa membawa nama baik Kabupaten Subang di sisi olahraga. Terima kasih. Tadi sudah karena sudah memberikan peluang kepada kita ulang resmi wae bagi ngopi ngobrol ayo naon tadi tentang balik tarik nanya tentang KONI tong mulai lain gitu. Bagaimana KONI Subang ini menjadi terbaik di Jawa Barat dan menjadi terbaik secara nasional secara administrasi, secara prestasi dan secara penyelenggaraan. Baik, terima kasih teman-teman pengurus. Sambil ditutup ya, sudah ditutup, kita langsung tutup kabinetnya ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin, Bintek Penata Usaha dan Pengelolaan Keuangan Anggaran KONI Kabupaten Subang anggaran tahun 2021 pada tanggal 16 September jam 17.09. Dengan ini saya tutup.